Densus 88 dan Brimopolda Sulawesi Tengah menangkap 4 warga negara Turki yang ditangkap di Parigi Mautung karena diduga terlibat jaringan negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Mereka ditangkap saat hendak pergi ke Poso bersama 3 warga Palu. Penangkapan terduga teroris ini semakin menambah panjang daftar kegiatan kelompok teror. Gencarnya pengejaran dan penangkapan terhadap teroris seakan tidak dapat menghentikan teror di Indonesia. Indonesia seakan menjadi tempat yang ideal untuk mengembangkan dan merekrut anggota baru jaringan teroris. Bahkan beberapa waktu lalu sebuah video diunggah di media sosial yang isinya mengajak warga negara Indonesia untuk bergabung dalam kelompok ISIS. Pengawasan dan informasi yang cukup terhadap masyarakat diharapkan dapat memberi pelajaran bagi warga untuk tidak terlibat dalam kegiatan kelompok teror. Ya, dan pemirsa, untuk membahas tentang jaringan teroris di Indonesia telah hadir di studio Berita 1 Inspektur Jenderal Polisi Arief Darmawan, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT. Dan nanti kita juga akan mendatangkan pengamat intelijen dan teroris, ada Pak Al Haidar yang sedang dalam perjalanan ke sini. Tapi saya ke Pak Arief dulu. Pak Arief, ini kemarin ada total penangkapan ada 7 orang ya? 7 orang. 3 orang dari warga lokal, kemudian 4 orang itu WNI. Yang diduga WNA berasal dari Turki. Oke, mereka tuh ditangkapnya dan ataupun kecurigaan yang disangkakan kepada mereka itu seperti apa, Pak? Jadi begini, itu kan berawal dari sebuah operasi rutin yang dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Tengah untuk mengantisipasi meluasnya jaringan terorisme di wilayah Sulawesi Tengah. Ketika dilakukan razia, tiba-tiba ada yang dicurigai, mobil berbalik, dan seterusnya akhirnya tertangkap 3 orang dan 4 orang pada sore harinya. Setelah itu dikembangkan, dan mereka mengaku berasal dari Turki. Ketiga warga lokal ini salah satunya adalah yang bernama Saiful alias Ipul itu pernah dihukum karena menyembunyikan salah satu pelaku teroris atas nama Muhtar alias Romi. Seperti itu. Dugaan lainnya adalah bahwa mereka masuk melalui jalur ilegal, tapi yang belum diketahui adalah apa kaitannya secara langsung dengan kelompok yang ada di Sulawesi Tengah. Oke, berdasarkan kecurigaan ataupun juga mungkin hasil pemeriksaan awal yang sudah dilakukan kepada 7 orang itu, ini mereka terindikasi ke kelompok mana atau ada kelompok teroris baru seperti itu, Pak? Enggak, kelompoknya ada kelompok teroris Santoso. Santoso. Si Romi alias Muhtar itu kelompoknya Santoso. Si Saiful alias Ipul itu juga kelompoknya Santoso. Seperti itu. 2 warga lokal itu yang diminta untuk menjemput si Yudit sama si Muhtar itu yang diminta menjemput si 4 warga negara asing itu di. Nah, peran si kelompok Santoso ini seperti apa, Pak? Kekuatan mereka, kemudian mereka terkonsentrasi di mana? Kalau kekuatan Santoso ini tidak terlalu besar, tapi militansinya cukup tinggi. Mereka beroperasi, berpusat di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya Poso, di pegunungan, hutan, dan sekitarnya seperti itu. Dan sampai saat ini memang kita masih bisa melokalisir supaya jaringan itu tidak semakin meluas. Tapi kelompok itu tetap ada, masih ada. Tetap masih ada. Ya. Nah, apakah biasanya kan kelompok teroris itu suka ada target operasi mereka seperti apa, ataupun juga tindakan yang akan mereka lakukan? Sudah bisa diketahui belum tidak sih oleh? Kalau apa yang akan mereka lakukan, kita masih melakukan deteksi ya. Tetapi bagaimana mereka melakukan, apa sasarannya, lalu siapa dan seterusnya, itu bagian dari terjadinya sebuah perubahan modus operandi dari mereka itu sendiri. Kalau dulu mereka berkelompok, sekarang mereka lebih cenderung pada perorangan. Memang jauh lebih sulit untuk melakukan pendeteksiannya, tapi tetap secara intensif itu dilakukan. Lalu yang kedua, tujuan mereka jelas. Tujuan mereka jelas bahwa ingin merubah negara Republik Indonesia berideologikan seperti yang mereka inginkan. Nah, kaitannya dengan warga negara asing dengan berkembangnya ISIS. Nah, itu dia, itu baru akan saya tanyakan, apakah keterkaitan kemudian antara kelompok Santoso ini apakah sudah terindikasi bahwa mereka ini ada terafiliasi dengan ISIS ataupun nanti kita akan bahas itu di segmen berikutnya, termasuk juga dengan narasumber kita satu lagi yang sudah hadir tampaknya. Kita akan, pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.